Nah, udah jalan. Berarti ini ngerekam. Iya, ngerekam. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handono Warih. Kebetulan saya pendidikannya kuliahnya di TP, sama dengan kegiatan kita TP juga. Tapi TP-nya saya teknologi pangan. Jadi kita tentang bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar, juga zat-zat dan mineral-mineral serta unsur-unsur kimia yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pangan, terutama perikanan, peternakan, dan pertanian darat dan juga sawah. Seperti itu. Hari ini saya bersama dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan dari Kodim 0710 yang dimana ada bagian-bagian tersendiri, dan silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Bambang Susantosa, pangkat Sarjana Mayor, anggota Koramil 07 Wonopringgo, Kodim 0710 Pekalongan. Ya, untuk hari ini posisi sebagai di sini sebagai pemelihara ikan lele. Ya, izin Bapak. Ya, nama saya Eko Lestio, Kapten Infanteri sebagai Danramil 07 Wonopringgo, untuk dalam hal ini sebagai pakor kompi produksi ikan lele. Siap. Hari ini izin Pak, kita akan melakukan pengecekan dari mulai pH sampai ke kandungan-kandungan mineralnya Pak ya, secara ringkas. Kalau mau yang lebih detail nanti bisa kita bawa lab, tapi biayanya cukup mahal, jadi kita lakukan pengujian ringan dulu. Ini kita cek dulu ya Pak ya, dari yang sini dulu. Ini nanti akan kita ketahui secara dasar. Ini belum ada ikannya ya Pak ya? Belum. Ini kita cek pH-nya dulu. Untuk pH air cukup bagus Pak. Mendekati 7, 6,69. Ini udah bagus. Terus ini kadar elektronegatif, berarti di sini ada partikel-partikel atau mineral-mineral yang bisa mengalirkan listrik atau mengandung ion. Nah, ini jumlahnya ada 540 mikrosiemens per cm. Artinya dalam 1 cm itu ada benda-benda partikel kecil yang bermuatan listrik sekitar 500-an benda. Terus ini ada ppm part per million. Dari 1 juta butir-butir air itu ada 230-an butir air. Kalau standarnya air mineral yang dijual atau PDAM itu di sekitaran 50 Pak, kurang dari 50 seharusnya. Nah, ini kan untuk standar sehat air minum ini masih terlalu jauh ya, tapi kalau diolah ini masih bisa untuk diminum. Ini cukup banyak juga cemaran atau mineral-mineral yang ada dalam air ini. Kalau bisa lebih jernih lagi lebih bagus. Terus ini ada salinitas. Salinitas itu berarti tingkat kegaraman atau tingkat mineral-mineral yang ada di dalam sini yang bersifat basa. Basa itu berarti dia ya seperti garam lah ibaratnya. Nah, ini salinitasnya 0,02%, masih tolerir, masih bisa. SG-nya 1,02, masih aman. Nah, ini MV, ini kadar radikal bebasnya Pak, radikal bebas atau pencemarnya ini ada 152, cukup tinggi Pak tingkat cemarannya. Ini nanti harus kita netralisir. Kita nanti akan pakai bakteri yang cocok untuk perikanan ini, nanti kita siapkan. Ini pH-nya ya, tadi 6,8. Ini pH cukup bagus, hanya ada beberapa elektrolit yang bisa mencemari. Ini nanti ini untuk tanah sih, tapi ini sedikit bisa untuk ngecek pH juga. Ya, ini sama 7. Oke. Untuk pencahayaan di sini cukup aman ya, tapi kalau yang sana mungkin agak terik ya Pak ya, di sana. Nah, untuk selama ini Pak, kalau apa namanya model seperti ini, atasnya kasih paranet nggak Pak? Tutup nggak ya? Tidak. Aman hasil? Aman, malah justru bagus tidak pakai paranet. Karena kalau kita kasih paranet malah rawan jamuran. Oh gitu, ya, karena tingkat tidak bersisik sih. Ya, jadi dia butuh banyak cahaya ya. Rapat sekalian malah aman. Tapi kalau separuh-separuh biasanya nanti akan timbul jamur. Jamur itu timbul di sirip-siripnya itu warnanya putih. Nanti lama-lama akan mati. Oh gitu ya.
Ya, jamur itu jenis parasit ya, itu bisa dinetralisir dengan bakteri-bakteri yang menghasilkan asam laktat. Nanti jamurnya itu mati karena tingkat keasamannya. Ini yang ini udah didokumentasikan ya Pak ya? Boleh nanti mungkin difoto dulu. Nah, itu udah record. Oke, matiin. Start. 7. Mentoke itu ada di 6. Kenapa? Dengan pH yang ideal, dikasih makan itu langsung naik. Nah, bagaimana cara menyelebihkan pH? Bisa dengan penambahan hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon itu unsur kimia alami yang ada di kompos, baik itu kompos kandang. Baterainya teles, kenang banyu. Iya. Oh, nyala udah. Oke, kita cek pH dulu per hektar. Kalau pH-nya 7, ini rumus gampangnya ya Pak. Kalau pH 7 berarti bisa menghasilkan 7 sampai 8 ton. Selisihnya banyak ya Pak? Iya Pak, makanya pH itu sangat penting, pemahaman pH. Jadi cara menaikkan pH, yang pertama dikasih mikroba khusus untuk menaikkan pH. Kita Pak, ada mikroba asam laktat itu sudah saya datangkan di sini, itu dibayar langsung sama Dandim. Saya juga diperintah untuk mengawal. Nah ini dari 4,5 ini otomatis penyerapan pakannya susah Pak, karena apa? Setiap kali dikasih NPK, NPK itu tidak langsung diserap akar, tetapi digunakan untuk menyetabilkan tanah dulu. Ibaratnya ngecas. Tanah itu seperti aki, kalau dia sudah kehilangan wattnya, dikasih makanan, wattnya itu justru malah lari ke tanah untuk menyetabilkan. Karena sifat dasarnya elektrolit itu atau cairan-cairan kelistrikan itu saling menetralisir. 4,5, mungkin bisa difoto dulu. Ibarat bangunan, hidrokarbon itu batu bata. Nah, unsur-unsur lain itu seperti semen dan pasir saling melengkapi. Jadi hidrokarbon itu sangat penting sekali Pak. Kalau disemprot aja nggak ini Pak? Kurang Pak, jadi gini, kalau sudah terlanjur seperti ini, caranya jenengan harus dikocor dengan mikroba, terus ditambahkan juga unsur magnesium. Karena magnesium itu fungsinya meningkatkan klorofil Pak, dari jauh lagi. Nah, agar pupusnya itu tidak mandek, itu harus ditambahkan beberapa hormon, terutama di auksin sama sitokinin. Hormon sitokinin terpisah itu ada produknya yang di toko-toko itu mahal, segini itu 70.000. Nah, kita bisa kasih supply ke sini, harganya 1 liter cuma 90.000. Itu bisa pakai banyak banget. Ya, jadi hati-hati, itu Gemini itu virus itu kuning, dia nyedot klorofil Pak. Jadi dia makan makanannya daun yang sehat itu dibegal, jadi nggak sampai untuk produksi nggak bisa. Iya. Ya betul. Nanti untuk proteksi dari Gemini itu. Tapi untuk tanaman yang sakit itu bisa kita kurangi dulu sebanyak-banyaknya, sisakan 1. Nanti disemprot, ditreatment sama dikocor. Nanti nunggu sogolan yang baru. Itu tetap bisa produksi, tapi tidak semaksimal yang tidak kena. Nah, caranya gimana? Sterilisasi lahan sebelum ditutup mulsa. Kalau sudah terlanjur berarti main kocor di lubang tanam. Iya lah, ini udah toklek ini. Ini yang tanamannya bagus, pH-nya berapa itu? Oke, nanti kita coba ya. Nanti itu urutan. Urut dulu. Nah, itu dari mana? Dari KCL salah satunya, dan dari pupuk-pupuk sintetis itu ada klorinnya juga. Terus ada juga dari pestisida. Beberapa pestisida mengandung klorin, seperti klorviripos dan berbagai macam turunan klor. Nah, itu berbahaya untuk tanah Pak. Makanya pemakaian pestisida nanti kita kurangi pelan-pelan dengan pemanfaatan obat-obat yang organik. Nanti juga kedepannya kita akan training membuat pestisida organik sendiri. Itu sudah diuji coba di banyak tempat, di Kajen juga itu cukup efektif. Kalau pakai dosisnya tinggi, kayak yang di tempat kebun melonnya Mas Wisnu di Karanganyar, jangankan cuma wereng atau kutu ya, belalang itu Pak, kalau pakai dosis tinggi mati di tempat Pak jatuh. Nah, itu tinggal nanti permainan dosisnya aja. Oke, sini cukup ya. Kita geser ke tanaman yang bagus. Jakaba itu gimana manfaatnya? Karena ketika di sini digura-gura, mereka nanti larinya ke gombol semua. Kayak gitu. Jadi kalau bisa nggih, sak lingkungan ini ya cukup bersih lah gitu. Ada kurve yang khusus pinggiran, saran saya, karena itu tempat sembunyi vektor atau kurir yang nanti mengantarkan ini. Jadi kalau jenengan mau nyemprot pestisida untuk kutu, jadi jangan tanggung-tanggung, sekalian sama sekelilingnya juga enggak apa-apa. Jadi ibaratnya 2 meter dari sisi lahan itu ikut disemprot sekalian. Karena untuk mengurangi Tiga serangga ya? Ya, ini Pak, yang seperti ini Pak, ini tidak produktif karena dia menghalangi cahaya. Terus juga nanti makanan yang ada itu dibagi rata. Akhirnya yang harusnya produksi maksimal, buahnya besar, jadi kebagi kecil-kecil. Maka dikurangi aja, jangan ragu Pak, karena ini masih kecil. Kecuali kalau udah besar itu ya, masih kecil ini kita produktifkan dulu ke 2 atau 3 saja, jangan sebegini banyak.
Nah, pilih yang ranting yang paling tidak bagus, Pak, atau yang paling montel, yang paling panjang. Jadi yang paling sedikit cabang. Karena produksinya itu bukan di pucuk air atau tangkai panjang. Produksinya itu di percabangan seperti ini. Jadi untuk bagian-bagian yang kurang cabang seperti itu, hajar saja. Ini tandanya tanah sini cukup banyak untuk unsur nitrogen, ya, pertumbuhan awalnya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan unsur lain seperti magnesium, sulfur, dan lain sebagainya, itu nanti cukup berbahaya untuk kesehatan tanaman jangka panjang. Jadi lifetime-nya atau tingkat pembuahannya itu waktunya pendek. Maka kita kan sering lihat, Pak, di lahan-lahan itu cabai pertama tanam bagus banget, lemu. Tapi begitu sudah jalan sebulan, 2 bulan kok garing, mati gitu ya. Itu karena ketidakseimbangan gizi sama ekosistem. Jadi di tanah itu harus ada cukup nutrisi dan bakteri. Seperti apa nanti? Nah, ya itu bisa. Ya. Ya, sisakan yang paling gede aja, Pak. 2, 3. Ya, cukup. Yang tidak produktif itu dihilangkan saja. Kita pilih. Nah, ini sebenarnya tidak produktif gitu kan. Nanganin virus. Ini belum terlalu sayang lah, belum produksi juga nggak apa-apa. Nangani Covid lah kayak gini. Ya, khusus 1 orang, jadi jangan campur aduk. 1 orang nanganin yang ini, nanganin itu, nanti malah nular semua. Ya, tetap apapun itu keselamatan. Ini kalau masih seperti ini, jangan ditaruh di sini, Pak. Karena apa? Uap metana dan amonianya itu berbahaya. Ini termasuk dalam kajian kesehatan lahan. Kenapa? Larinya ke bakteri. Jadi itu bisa mengundang bakteri pembusuk yang tidak dibutuhkan. Makanya nanti kita perlu nyemprot bakteri. Itu kebetulan produk sudah saya siapkan, nanti tinggal diaplikasikan. Nah, ini untuk cek kondisi ini ya, pH ya. Coba pH-nya yang subur. Ini. Yang mana? Ini, Mas. Sini. Oke, kita cek dulu. Ini bisa jadi suburnya. Ini. Nah, sini. Oke, bentar. Ini belereng, Pak. Suwak. Peteng dedet. Kena embun tadi soalnya nyemplung di air. Keras ini tanahnya, teksturnya. Iya, Pak. Makanya nanti bareng-bareng lah kita kawal nanti. Nggak apa-apa. Belajar bareng kita. Kadang-kadang sayang masih suburnya dipotongin 5. Justru itu. Mana? 5,1 ppm. Jadi kalau penyemprotannya lebih banyak dari 300 pH. Jadi kalau nanti mau nyemprot pestisida atau cairan-cairan pupuk, kalau larutannya itu lebih pekat dari 300 ppm, maka yang korban itu daun terbakar. Jadi kita harus punya alat seperti ini juga. Namanya apa, Mas? Ini TDS meter, Pak. Yang bagus sekitar harga 600 ribuan. Tapi alatnya lebih murah itu, Pak, daripada lahannya yang mau ditanam. Betul sekali.